Assalamualaikum, ini adalah Sony Xperia XZ Premium, salah satu HP mantan flagship dari Sony. Dari segi spesifikasi, HP ini kelihatan cukup gahar ya, dengan Snapdragon 835. Apakah untuk keseharian di tahun 2024 HP ini masih cukup mumpuni? Mari kita bahas kelebihan dan kekurangan Sony Xperia XZ Premium di tahun 2024. Dari segi desain dan build quality, tentunya HP ini punya kelebihan tersendiri ya dibandingkan HP-HP yang lainnya. Karena HP ini untuk bagian backdoornya saja terbuat dari kaca yang sangat bagus ya, untuk kualitasnya seperti kaca beneran, bisa buat ngaca ya guys ya. Kemudian untuk framenya sendiri terbuat dari bahan metal dan di sini untuk kondisinya sudah mulai memudar untuk catnya. Dan untuk bagian atas HP ini juga masih ada lubang jack audio dan untuk pengecasannya juga sudah Type C. Lanjut ke bagian depan, HP ini punya dagu yang cukup simetris ya, walaupun kondisinya agak tebal ya dibandingkan HP-HP zaman sekarang, tapi untuk dilihat dari looknya ini kelihatan cukup bagus dan elegan ya. Dan di sini juga ada stereo speaker menghadap ke depan. Untuk bobotnya sendiri, HP ini juga cukup enteng di 195 gram karena untuk kondisi baterainya sendiri di HP ini cuma di 3000-an mAh. Jadi untuk feel genggamnya sendiri di HP ini cukup enak ya, nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Dan untuk framenya sendiri pun agak melengkung, jadi lebih enak untuk digenggam. Dari segi desain dan build quality, HP ini tuh kelihatan Sony banget ya dibandingkan HP-HP yang lain. Jadi buat desainnya sendiri saya suka, cuman dagunya aja yang agak kelebaran. Di bagian layarnya sendiri di HP ini juga mumpuni ya, punya spesifikasi layar yang bisa nampilin konten up to 4K. Cuman sayangnya untuk brightnessnya sendiri di HP ini cukup lemah ya. Untuk di siang hari masih bisa nampilin, cuman kayak harus brightness di atas 75%. Dan itu pun juga sudah kelihatan cukup redup ya. Dan untuk kualitas layarnya sendiri di HP ini juga punya pewarnaan yang cukup pekat dan tajam ya. Untuk warnanya sendiri untuk nonton anime pun asik banget di HP ini. Sedikit cerita untuk bagian multimedia di HP ini itu masih cukup lumayan satset dan cukup baik ya untuk kualitasnya sendiri. Jadi untuk audio maupun layarnya sendiri masih bekerja dengan baik. Cuman untuk kualitas layarnya aja ini yang agak redup ya ketika dimainkan di siang hari, dan juga untuk bermain game juga cukup redup di HP ini. Sedangkan untuk kelantangan audio di HP ini juga nggak terlalu keras, cuman untuk kualitas audionya sendiri bagus ya. Jadi bassnya lumayan terasa. Jadi untuk bagian multimedia dari HP ini menurut saya plus minus aja ya, sesuai kebutuhan aja. Kalau untuk di indoor HP ini powerful, tapi untuk di outdoor kayak kurang aja sih. Bang, bagaimana kalau buat main game Free Fire Max? Tentunya HP ini bisa banget ya. Dan untuk setelan grafisnya itu wow, mentok rata kanan bos. Dan untuk gameplaynya sendiri pun juga cukup bagus ya. Untuk brightnessnya sendiri saya rekomendasiin untuk di fullin aja ya untuk game Free Fire Max, karena biar musuhnya kelihatan aja. Dan juga untuk grafisnya juga lebih maksimal ya. Bisa kita lihat sendiri untuk kualitas warnanya itu cakep banget. Kemudian HP ini juga dilengkapi dengan gyroscope hardware ya. Jadi untuk game-game FPS kayak PUBG maupun CODM, HP ini tentunya support banget ya buat gyroscope-nya. Cuman minusnya dari HP ini ketika digeber berlebihan kayak gini, dia agak throttling ya. Jadi kadang naik turun untuk FPS-nya kayak gini. Kayak agak susah aja sih kalau kita main game tiba-tiba throttling pas lagi ramai, kan agak repot juga. Padahal untuk suhu dari HP ini kelihatannya sih menurut saya anget-anget aja. Dan ketika dicek di suhu,
HP ini pun juga masih aman ya, dengan suhu di sekitaran di 38-39 derajat aja, nggak sampai ke 40 derajat. Ini agak aneh sih sebenarnya ya. Sama halnya di game PUBG, untuk main Mobile Legends di HP ini juga terkadang throttling yang cukup berasa ya. Kan pas lagi war, tiba-tiba kayak frame drop. Cuman itu jarang banget sih. Cuman kayak mengganggu aja pas kita lagi serius-seriusnya, malah tiba-tiba kayak frame drop parah. Tapi untuk keseluruhan untuk gameplaynya sendiri sih masih bisa dimainin dengan cukup lancar. Mungkin salah satu faktor HP ini bisa nge-frame drop karena kapasitas RAM di HP ini tuh kecil ya, dan juga penyimpanannya juga kecil di RAM 4GB per 64GB. Kemudian untuk kapasitas baterainya sendiri di HP ini juga kecil di 3000-an mAh, yang SOT-nya pun cuma di 3 jaman untuk bermain game dan 5 jam untuk daily. Jadi kalau kalian membeli HP ini dengan alasan untuk gaming, berarti HP ini nggak rekomen menurut saya. Apalagi untuk kapasitas baterai di HP ini pun kecil ya. Lanjut ke bagian fotografi, HP ini juga punya kualitas yang cukup bagus. Untuk kualitas jepretan fotonya di HP ini pun punya kualitas tersendiri. Dan ketika di zoom in kayak gini pun gambarnya nggak pecah ya. Untuk hasil fotonya pun saya cukup suka ya. Kebanyakan yang dihasilin itu kualitas warnanya itu pekat dan juga cukup natural. Menurut saya untuk kualitas warnanya pun di sini emang bener-bener enak ya untuk dipandang di mata, dan untuk kualitas foto bokehnya pun cakep ya guys ya. Untuk kualitas foto selfie-nya pun punya kualitas yang cukup bagus di sini, dan hasilnya itu nggak burem ya. Jadi bagus, emang seimbang ya antara kamera depan dan kamera belakangnya itu punya kualitas yang hampir sama. Jadi untuk dipost di sosial media tentunya nggak malu ya guys ya. Kemudian untuk low light-nya sendiri menurut saya ini bisa, cuman kita ada sedikit settingan tambahan ya. Jadi di sini kita turunin brightness-nya ke bawah ya, jangan di tengah-tengah, turunin aja. Ini sebelum saya foto-foto pas brightness-nya di tengah-tengahin ya, hasilnya kayak gini. Tapi pas saya turunin hasilnya cukup cakep ya, walaupun agak gelapan dikit. Tapi ketimbang foto kayak gini mah mendingan hasil foto yang kayak gini. Cakep ya, masih bisa lah untuk dipost-post di sosial media. Lanjut ke bagian videografi, HP ini juga cukup mumpuni ya, bisa ngerekam up to 4K 30 fps. Dan juga untuk stabilisasi di HP ini pun ada steady shot ya, yang pilihannya ada aktivasi pintar dan mode standar. Dan mode lainnya pun juga tersedia di HP ini, kayak mode gerak lambat pun ada. Ini adalah kamera 1080 30 fps dari Sony Xperia XZ Premium. Kita coba untuk stabilisasinya, masih lumayan oke. Bagaimana untuk autofokusnya? Mari kita coba ya. Biasanya kalau HP Sony itu lumayan cepet ya. Ini chipsetnya agak jadul, kita coba-coba ya. Masih lumayan oke sih. Buat sinematik-sinematikan HP ini masih sanggup ya. Oke sih, sip, nice. Ini adalah kamera depan Sony Xperia XZ Premium. BTW di sini lagi agak silau guys, di pagi hari sambil jalan-jalan. Untuk stabilannya sih masih cukup oke ya. Emang ini adalah seri premium ya, dari seri XZ. Untuk kualitasnya emang lumayan sih. Ini kalau sama Sony Xperia XZ3 sih untuk kualitas kameranya masih lumayan oke ini ya. Cuman kalau buat chipsetnya aja yang HP ini udah lumayan kentang sih. Nice. Untuk kualitas fotografi dan videografi di HP ini menurut saya emang kualitasnya cukup oke ya. Malah bisa dibilang lebih baik ini dibandingkan Sony Xperia XZ2 maupun XZ3. Jadi sebenarnya HP ini kalau menurut saya ya lebih bagus buat untuk fotografi maupun videografi. Dan untuk daily masih bisa, asal jangan untuk gaming yang berlebihan. Kalau sesekali sih masih oke. Mengingat untuk baterai health-nya sendiri nggak terlalu tinggi di HP ini. Dan juga untuk
keseharian menurut saya sih HP ini masih oke-oke aja. Jadi kesimpulannya membeli HP Sony Xperia XZ Premium asal harganya nggak terlalu tinggi di atas 1 jutaan masih oke lah. Tapi kalau udah di harga 1,2 juta sih mending pilih XZ2 ataupun XZ3 sekalian. Sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai tanda dukungan ke channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.